jadi pada kesempatan hari ini Bante mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan kita semua mengikuti kebaktian dari Sabakama Wihara Padumutara, Tangerang. Dan adapun topik yang Bante akan bahas ya terkait dengan masalah pelimpahan jasa ya. Bante rasa pelimpahan jasa sudah hampir kita bahas selama 1 bulan kemarin, dan mungkin ya dari Sabakama akan membahas yang lebih detail ya. Jadi kita akan membahas pelimpahan jasa sampai enggak sih? Ya karena terus terang waktu Bante juga selalu pikirkan topik ini, Bante selalu ingat ya, karena Bapak Ibu selalu pasti akan berpikir, terutama kita yang memiliki bakti kepada orang tua, tentunya kita sayang ya, sangat menyayangi, mencintai orang tua kita ya, agar mereka lahir di alam-alam yang lebih baik setelah mereka meninggal. Itu adalah harapan kita dan semua yang meninggal ya. Jadi itu adalah harapannya. Namun bagaimana agar jasa-jasa kebajikan yang kita perbuat ini akan membawa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Nah, ini adalah masalahnya ya. Dan masalah yang berikutnya yang sering muncul adalah kebanyakan umat mereka hanya mendoakan dan kemudian setelah itu mereka lupa. Ya, jadi paling kalau lagi kedukaan paling lama 1 minggu. Ya, kalau masih 1 minggu biasa, kalau masih nanya, masih doakan, setelah lebih dari 1 minggu oh sudah ya. Ya, jadi bagaimana pelimpahan jasa ini agar sampai benar-benar memberikan manfaat kepada mereka yang sudah meninggal. Nah, jadi hari ini Bante akan bahas kembali dan kita akan tinjau selalu daripada 2 sutta yang mengacu pada proses-proses daripada pelimpahan jasa. Ya, jadi ini 2 yang kita akan coba bahas. Apalagi Bapak Ibu saat ya bulan Juli kemarin ya, Juni, Juli, Agustus awal, nah di mana banyak sekali ya mungkin sahabat kita, teman-teman ya, keluarga, mereka semua sangat dengan cepat meninggalkan kita ya. Ya mungkin teman-teman di wihara, ya kalau Bante adalah umat-umat dan seterusnya. Jadi ini adalah sangat cepat. Nah, sekarang kita melihat bagaimana mereka ini yang menjadi sangat cepat ya, bagaimana mereka meninggal dengan sangat cepat, dan sehingga apakah pelimpahan-pelimpahan jasa ini akan bermanfaat buat mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam pelimpahan jasa yang harus kita pahami adalah beberapa hal ya. Yang pertama adalah karma dan kebiasaan daripada yang meninggal. Ya, jadi ini yang paling penting ya. Kenapa ini yang paling penting? Karena 90% ya, ini adalah yang memiliki peranan paling penting. Jadi yang meninggal ini, kalau kita bilang karma dia, perbuatan dia waktu hidup, ini adalah yang paling menentukan sebenarnya ya, bukan dari pelimpahan jasa. Kalau sekuat apapun kita melakukan pelimpahan jasa, tetapi memang karmanya sangat-sangat berat, ini juga tidak mungkin kita bisa bantu menuntaskan karma buruknya. Ya, kita bilang masa hukumnya itu nggak mungkin bisa cepat. Bante kasih contoh. Ketika ada saudara atau keluarga kita yang mereka melakukan garuka kama, ya 5 garuka kama misalnya, membunuh ayah, ibu, yang melukai sang Buddha, membunuh arahat, kemudian memecah belah sangha. Jika dari 5 ini seseorang melakukan, maka mereka akan terkondisi untuk lahir di alam yang
sangat-sangat menderita, yang kita bilang alam neraka Awici. Dan kalau mereka yang lahir di situ, seberapa kuat pun kita melakukan pelimpahan jasa, maka sangat sulit untuk menolong mereka. Ya, jadi kita kasih contoh di dalam Tipitaka sendiri, di mana Dewa Data, ya, Dewa Data yang berusaha memecah belah sangha, kemudian berusaha menganjurkan, ya, Ajatasattu untuk memenjarakan Raja Bimbisara, sampai akhirnya Raja Bimbisara meninggal. Kemudian juga Dewa Data juga berusaha untuk menggulingkan batu, ya, sehingga kaki dari Sang Buddha juga pecah, tergores, ya, terluka. Nah, sehingga kita melihat bahwa karma buruk yang dilakukan oleh Dewa Data inilah yang menyebabkan dia terlahir di neraka Awici. Dan ketika terlahir di neraka Awici, maka tidak ada satu kegiatan pun yang kita bilang dengan pelimpahan jasa yang membantu beliau, ya. Itu adalah sangat susah. Bahkan Sang Buddha kalau nggak salah bilang, nanti, ya, mudah-mudahan di zaman Buddha berikutnya, Buddha Maitreya, baru dia bisa keluar dari alam penderitaan ini. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama kita mesti ingat adalah karma daripada masing-masing, ya, masing-masing yang meninggal. Ya, ini yang paling penting. Nah, yang kedua adalah kalau karmanya aman, Bante, tidak membunuh, tidak melakukan garuka kama, ya, mungkin di dalam hidup hanya ngomel, ya, hanya marah-marah, mungkin, ya, bunuh nyamuk kadang-kadang, tangkap tikus kadang-kadang, dan seterusnya. Nah, yang begini bagaimana? Nah, yang begini kadang-kadang juga ke wihara atau kadang-kadang ke kelenteng, ya, kadang-kadang apalagi Bapak Ibu biasanya, ya, kadang-kadang pergi bioskop dan seterusnya, ya. Jadi yang kadang-kadang ini yang memiliki karma baik, kadang-kadang juga berbuat yang tidak baik. Nah, mereka-mereka ini yang masih terkondisi untuk mendapatkan, kita bilang, pelimpahan jasa. Karena kenapa? Karena kondisi karma mereka ini nggak berat, ya, tidak seberat yang melakukan garuka kama. Ya, kalau kadang-kadang ini, ya. Nah, untuk yang kadang-kadang ini, yang meninggal dalam kondisi yang kadang-kadang seperti ini tadi, nah, apa yang harus dilakukan dalam pelimpahan jasa? Ya, kita melihat beberapa teks yang menyebutkan cara-cara daripada pelimpahan jasa. Yang kita mengingat yaitu Raja Bimbisara dengan leluhurnya di masa lampau, ya, yaitu di dalam Tirokuda Sutta. Nah, di mana leluhurnya ini mereka terlahir di alam peta, Bapak Ibu, dan di alam peta ini mereka sangat-sangat menderita. Ya, di alam peta mereka menderita sangat luar biasa. Dan kalau mereka sudah menderita, lantas bagaimana cara Raja Bimbisara menolong? Kemudian di situ Buddha mengajarkan tradisi daripada pelimpahan jasa, ya, lakukan pelimpahan jasa atas nama mereka yang sudah meninggal dengan harapan semoga mereka berbahagia. Nah, jadi Bante nggak cerita lagi awal-awal dari Tirokuda Sutta, yang pasti makhluk-makhluk yang lahir di alam peta mereka sangat-sangat mengerikan dan sangat-sangat menderita. Kenapa? Mereka tidak makan, ya, sampai beratus-ratus bahkan ribuan tahun. Ya, mereka nggak makan. Kalaupun mereka bisa makan, maka mereka akan merasa terbakar, ya. Mungkin seperti nasi yang dimakan dia terbakar. Kemarin waktu beberapa hari kemarin Bante cerita tentang peta yang memakan 5 anak dan 7 anak, ya. Jadi bagaimanapun si peta ini dia makan anaknya sendiri, tetapi rasa panas karena dendam, rasa panas karena cemburu, karena iri hati menyebabkan makanan yang dia sudah konsumsi ini tidak memuaskan dia.
ya, karena masih memiliki rasa cemburu dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu, Peta mereka sangat-sangat menderita. Ada yang makan darah, ya, ada yang makan kotoran, ada yang makan tadi seperti janin dan seterusnya. Jadi mereka memiliki kondisi yang sangat tidak baik. Karena mereka juga kurang makan, maka kadang-kadang badan jasmani mereka juga tidak sempurna, ya, tidak sempurna, tidak indah seperti ya mungkin seperti kita manusia biasa. Nah, oleh karena itulah saat mereka datang di istana Raja Bimbisara, kemudian kenapa sampai mereka datang? Ya, karena hari pertama ketika Raja Bimbisara sudah berbuat baik, dia lupa. Dia lupa untuk melakukan pelimpahan jasa. Sebenarnya Bapak Ibu dia bukan lupa tetapi tidak fokus ya. Karena waktu dia berdana makan, dia hanya ingat apa? Nanti malam Sang Buddha ini akan tinggal di mana. Nah, jadi dia tidak fokus ketika dia berbuat kebajikan. Ya, pikiran fokusnya ini pindah ke tempat yang lain. Nah, setelah itu makhluk-makhluk Peta datang ya di dalam kamar daripada Raja Bimbisara di istana, dan besok harinya kemudian Sang Buddha mengadakan ritual daripada pelimpahan jasa, di mana setelah diajarkan Raja Bimbisara kemudian berdana air kepada Sang Buddha atas nama leluhur ya. Jadi ketika Sang Buddha dan para bhikkhu sangga datang ke istana, Raja Bimbisara memberikan air dan di dalam hati, ini adalah dana dari leluhur saya. Semoga mereka berbahagia. Yang ajaibnya Bapak Ibu, karena Sang Buddha juga memang dengan kesaktiannya menunjukkan makhluk-makhluk Peta ini di istana ya. Sehingga semua orang bisa lihat bahwa wah, makhluk Peta ini sangat-sangat menyeramkan ya, sangat-sangat menyeramkan. Nah, tetapi anehnya ketika Raja Bimbisara berdana atas nama mereka yang tadi makhluk dengan badan yang sangat kotor, yang jelek ya. Setelah menerima dana air, seketika muncul kolam-kolam teratai ya. Di sana makhluk-makhluk Peta ini kemudian mandi. Ya, setelah mereka mandi air yang sangat bersih, kemudian mereka memiliki badan jasmani yang sangat-sangat segar ya, sangat-sangat baik. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua, ketika Raja Bimbisara berdana makanan ya kepada Sang Buddha, maka tadi makhluk Peta yang badannya jelek tetapi karena sudah dapat air mereka menjadi bersih. Nah, kemudian setelah berdana makanan, badan dari makhluk Peta ini menjadi sempurna ya, menjadi sama seperti kita, lebih baik ya. Tetapi waktu itu mereka masih telanjang. Yang ketiga, ketika Raja Bimbisara berdana jubah atas nama leluhur mereka, nah makhluk-makhluk ini memiliki baju-baju yang surgawi ya, akibat pahala daripada berdana jubah ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh singkat ya bagaimana pelimpahan jasa. Dan berikutnya di Ulambana Sutra, di mana Bante Moggallana sendiri ya yang begitu memiliki kesaktian. Kemudian beliau melihat mamanya sendiri di alam yang menderita. Sebagai seorang anak dan memiliki kesaktian, beliau turun ke alam itu dan memberikan makanan. Tetapi kembali lagi ada halangan-halangan karma dari makhluk ini, dari makhluk Peta ini, sehingga walaupun Bante Moggallana memberikan makanan di alam Peta, Peta ini memakan tetapi keluar api ya, karena halangan karma tidak bisa mengkonsumsi makanan ya. Nah, jadi setelah dengan mencoba berbagai cara, akhirnya Bante Moggallana sedih ya. Dan kemudian bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana caranya?
Nah kemudian disitulah Sang Buddha mengajarkan kepada Bante Moggallana bagaimana melakukan pelimpahan jasa. Ya, di mana di hari ketika para bhikkhu sangha sudah melakukan pawarana. Ya, pawarana atau kita bilang keluar wasa, atau juga di dalam pawarana kadang-kadang para bhikkhu akan melakukan satu upacara namanya apati ya, saling melakukan permohonan maaf. Nah disitulah setelah apati kemudian Bante Moggallana menyerahkan dana makanan kepada bhikkhu sangga dengan harapan semoga mamanya terbebas dari penderitaan. Nah setelah persembahan ini diberikan, maka mama dari Bante Moggallana juga terbebas dari alam yang menderita. Nah jadi Bapak Ibu ceritanya mirip ya. Bagaimana pelimpahan jasa dilakukan atas nama yang meninggal kepada sangha, ya kepada sangha. Nah kemudian kita bandingkan dengan kondisi kita saat ini, ya. Kalau itu di zaman dulu para Raja Bimbisara, Bante Moggallana dengan rasa bakti, dengan rasa cinta, dan mereka memberikan persembahan, kemudian diterima oleh Buddha dan Arya Sangha. Nah, di zaman sekarang kita bilang untuk mencari Sangha yang Arya sudah susah. Ya, sudah susah. Yang kedua adalah untuk yang memiliki rasa bakti. Oh, mungkin dia ingat orang tuanya. Tetapi yang berusaha untuk mendoakan orang tuanya juga nggak banyak, ya, betul nggak Bapak Ibu? Paling ada upacara sembahyang, nih panitia saya dana ya atas nama leluhur saya, sudah selesai, ya nggak ada persembahan doa sendiri, nggak ada pelimpahan jasa dari diri sendiri. Lantas pertanyaan Bante, bagaimana pelimpahan jasa yang kita lakukan sampai kepada mereka yang sedang menderita. Ya, kita ingat cerita Raja Bimbisara. Setelah dia berbuat baik, dia lupa pelimpahan jasa. Ya. Dia lakukan perbuatan baik, tetapi dia lupa melakukan pelimpahan jasa. Malamnya makhluk-makhluk peta ini datang karena merasa kenapa tidak dilakukan pelimpahan jasa. Nah sama dengan banyakkan orang kalau di zaman sekarang Bante lihat ya terutama di kota-kota besar yang merekanya sibuk, biasanya ketika ada upacara seperti ini, pelimpahan jasa mungkin Joko atau mungkin kita bilang ulambana, patidana, ya banyak juga orang yang berdana. Ya oh ini saya punya oma punya nama berdana, ya kadang-kadang berdana sampai bisa 20 nama, 30 nama, semua ditulis. Tetapi giliran disuruh ikut pelimpahan jasa, ikut baca doa, nggak ada. Oh nggak apa-apa, Bante aja yang doa. Ya Bante aja yang doa. Yang penting gue sudah sumbang beres. Ya, jadi yang penting sudah titip nama ke Bante, nanti Bante kirim nama leluhurnya ke alam surga. Bisa nggak kira-kira sekarang? Kalau Bapak Ibu sudah mendengar mengenai Tirokuda Sutta dan Ulambana Sutra yang saya sudah bahas di awal. Nggak bisa. Ya, tanpa pelimpahan jasa dari sanak keluarga yang masih hidup adalah sangat susah bagi mereka untuk mendapatkan jasa pahalanya. Ya, kita jangan jauh-jauh, kita ingat Raja Bimbisara yang lupa. Maka leluhurnya tidak mendapatkan jasa pahala. Nah, ini adalah koreksi ya bagi diri kita semua. Jadi yang harus kita ingat di dalam pelimpahan jasa, kita juga harus berpartisipasi di dalam proses ketika pembacaan doa dilakukan dan pelimpahan jasa dibacakan oleh sangha, maka di situ Bapak Ibu harus hadir. Ya, harus hadir dalam hal apakah online maupun offline. Ya, jadi di sini
harus ada pelimpahan jasa dari dua sisi, dari sangha dan juga dari umat, ya, dari pihak keluarga. Nah, yang kedua adalah walaupun kita hadir, tetapi yang kedua yang paling penting juga Bapak Ibu adalah pikiran kita harus fokus. Ya, kadang-kadang juga orang hadir di dalam pelimpahan jasa, ya, mereka datang tetapi saat pelimpahan jasa sibuk, ya. Sibuk. Oh, Bante lagi baca parita, dia sibuk live, atau mungkin lebih sibuk foto dulu, terus check in di IG, ya, Instagram, bahwa oh dia lagi di wihara upacara patidana. Banyak juga nggak begini, banyak, ya. Kalau apalagi nanti mungkin kita sudah nanti akan offline, ya, offline pertemuan, apalagi wah ini Pertamax nih yang masuk wihara di masa pandemi. Ya, jadi bande-bandenya lagi pelimpahan jasa, dia malah masukin IG, bikin status. Nah, yang begitu malah juga tidak baik. Kenapa? Karena tidak fokus di dalam pelimpahan jasa. Ya, sama dengan Bimbisara. Sudah berbuat baik, lupa. Nanti Buddha pikirannya adalah nanti Buddha mau tinggal di mana. Ya, jadi sama Bapak Ibu, ya. Kalau nanti kita melakukan pelimpahan jasa, juga kita sibuk hanya update status, ya, nanti yang mendapatkan jasa kebajikan bukan leluhur Anda, tetapi teman-teman Anda yang punya koneksi dengan Anda, ya. Kenapa? Leluhur kita nggak pegang HP, teman-teman kita yang tahu status Anda. Jadi mereka yang mendapatkan jasa pahala Anda, ya. Jadi ini mesti kita benar-benar fokus di situ. Dan yang ketiga adalah kita melakukan perbuatan baik. Kenapa sih harus kepada sangha? Ya, dua cerita, dua-duanya kepada sangha. Pertanyaannya, kenapa harus kepada sangha? Karena di dalam pelimpahan jasa adalah sangha, orang yang melatih diri. Ya, kita bilang sangha ini ada dua, Arya Sangha dan Wimuti, ya, yang biasa. Sangha yang masih biasa sama sangha yang sudah Arya, sudah suci. Ya. Sangha yang sudah suci dikatakan bagaikan ladang yang sudah sangat subur. Kenapa? Karena di ladang ini sudah tidak ada rumput yang muncul. Bagi mereka yang mencapai kesucian, ya, Sotapanna sampai arahat, maka di batin mereka sudah sangat jarang kebencian yang muncul. Sudah sangat jarang kemelekatan yang muncul. Sudah sangat jarang kebodohan batin muncul. Ya, sudah sangat jarang kesombongan, iri hati dan seterusnya muncul. Nah, sehingga mereka adalah ladang yang sangat subur untuk kita menanam kebajikan. Nah, ini, ya. Nah, berikutnya, kalau Wimuti Sangha adalah ladang yang biasa. Ya, ladang yang lagi digarap, kalau ada rumput, oh petaninya memiliki kesadaran, oh ini ada rumput, cabut. Jadi ketika Wimuti Sangha, mereka berusaha, ya, kilesa-kilesa yang masih muncul di batin, di dalam tubuh, ucapan dan pikiran, berusaha untuk apa? Dibersihkan melalui pratimoksha atau patimokkha. Nah, jadi kenapa Sangha dibilang adalah lahan yang subur? Ya, di cerita dua yang pertama tadi dalam Ulambana Sutra maupun Tirokuda Sutta, Sangha yang ada di zaman itu semuanya rata-rata Arya Sangha. Ya, di zaman sekarang rata-rata masih Wimuti Sangha yang masih berlatih. Ya, nah berikutnya Bapak Ibu adalah benih yang ditanam. Ya, benih yang ditanam ini apa? Benih yang ditanam ini adalah dari Bapak Ibu, yaitu perbuatan baik yang Anda lakukan saat pelimpahan jasa. Nah, jadi ini adalah benih yang Anda tanam, ya, yang Anda persembahkan kepada Sangha, yang Anda persembahkan pada saat upacara pelimpahan jasa. Jadi
apa benih yang ditanam dan bagaimana benih yang sangat baik adalah benih yang ditanam bisa berupa dana makan. Ya, itu sudah sanghadana. Jadi ketika Anda mendengar istilah sanghadana, bukan berarti sanghadana itu harus kasih angpau, itu salah, ya, salah. Sangha adalah 4, biku minimal. Nah, kemudian dana adalah pemberian. Jadi bagaimana kita memberi kepada sekelompok biku, ya, misalnya terdiri dari 4 biku. Nah, ini disebut sanghadana. Ketika Bapak Ibu sedang punya aqua, kemudian Anda berdana kepada 4 biku di saat yang sama, nah ini sudah sanghadana. Ya, jadi itu sudah sanghadana. Bahkan istilah sanghadana ini kalau Bante pribadi lihat lebih pintar itu orang bule. Ya, kalau orang kita agak skeptis ya, kadang-kadang berpikir sanghadana itu mesti angpau. Kalau orang luar negeri ya, orang bule, waktu Bante sering di Bodh Gaya, dia punya Oreo. Misalnya dia punya Oreo, satu pak kan ada isi beberapa biskuit kan. Apa yang dia lakukan? Dia nggak punya gengsi, ya. Dia buka Oreonya, kemudian ditawarin kita. Kita lagi duduk bareng begini misalnya, dia bukain terus dia tawarin, Achan atau Bante, please take for breakfast, ya. Jadi kita cuma ambil satu keping, di sebelah ambil satu keping, sampai di ujung habis Oreonya, sudah sanghadana dia. Dengan 1 bungkus Oreo, ya. Kalau umat kita kurang pede ya. Masa sih sanghadana cuma Oreo doang. Tetapi orang di luar negeri begitu. Ya. Jadi bagaimana sanghadana ini ya pengertiannya. Kemudian adalah benih yang baik. Benih yang baik adalah yang diberikan dengan ketulusan hati. Yang Bapak Ibu lakukan dengan hati yang tulus. Ya. Hari ini saya sebelum melakukan patidana misalnya, saya berbahagia dari rumah, saat Anda menyerahkan dana juga Anda bahagia, dan setelah Anda menyerahkan dana Anda berbahagia, maka ini adalah benih yang sangat baik. Ya, jadi ketika benih yang sangat baik ini ditaruh di lahan yang subur, maka inilah jasa pahala yang dikatakan bisa tumbuh dan berkembang. Sehingga kenapa di dalam Tirokuda Sutta disebutkan ini akan membawa manfaat bagi mereka dalam jangka waktu yang panjang. Ya, karena benih ini berkembang, tumbuh, dan membawa manfaat kepada banyak orang. Ya, Bante kasih contoh. Ketika Bapak Ibu berdana jubah, ya berdana jubah kepada Biku Sangha. 1 jubah ini, kalau nggak salah ini jubah dari Bante masih Upasampada tahun 2013. Jubah yang ini. Ya makanya warnanya sudah agak pudar. Nah dari 2013 sampai sekarang hampir 9 tahun masih bisa pakai. Ya masih bagus. Nah jadi ketika berdana dari awal sampai sekarang berarti orang yang memberi ini memiliki ladang yang baik. Ya selama dipakai maka akan memiliki manfaat. Nah jadi kenapa disebutkan di sini bahwa inilah jasa yang mampu menolong mereka untuk waktu yang lama. Bante juga kasih contoh, ketika Bapak Ibu berdana makanan, ini juga akan menolong mereka dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena para biku sangga kita tidak bisa masak. Ya ketika Anda berdana makan kepada kami, ini akan menjadi kekuatan ya, kekuatan untuk hari-hari besok. Ya jadi sepanjang kita menerima dana makan, ini akan bermanfaat untuk besok hari dan seterusnya. Nah jadi di sini kenapa disebutkan inilah memiliki jasa pahala yang panjang sifatnya, ya bukan yang singkat. Ya jadi Bapak Ibu kurang lebih inilah yang harus kita kaji kembali di dalam pelimpahan jasa ya. Bagaimana prosesnya, bagaimana caranya, dan bagaimana
partisipasi yang harus Anda ikuti. Ya, jadi saya himbau sekali lagi, jangan sampai kita melakukan upacara pelimpahan jasa pun cuman setahun sekali. Sudah setahun sekali pun tidak ikut. Ya, cuma titip nama, kemudian sudah biar sangha yang mendoakan. Kita mah santai aja nonton drakor. Jadi leluhur kita ya, walaupun didoakan oleh sangha tetapi tidak ada proses pelimpahan jasa dari Bapak Ibu, maka manfaat yang mereka dapatkan sangat-sangat kecil. Ya, oleh karena itulah hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha ya bagaimana memperbaiki diri kita. Dan ketika kita melakukan pelimpahan jasa harus ada perbuatan baik. Perbuatan baik ini diharapkan kita lakukan sendiri setiap hari. Kenapa Bante harus setiap hari? Karena Bapak Ibu harus ingat yang pertama, yang 90% menentukan pelimpahan jasa ini sampai atau tidak kepada kita karena diri kita sendiri. Ya, oleh karena itulah ketika kita melakukan perbuatan baik, semakin perbuatan baik kita lakukan, maka semakin kecil kemungkinan kita tidak memerlukan pelimpahan jasa dari orang. Ya, kalau Bapak Ibu suka meditasi, baca parita, berbuat baik, tidak bikin susah orang, praktek-praktek dhamma yang lain, sila. Setelah kita meninggal kita nggak perlu tuntut anak saya, cucu saya, cicit saya lakukan pelimpahan jasa buat saya, nggak perlu, ya nggak perlu. Coba kalau kita melihat lungpo-lungpo yang sudah arahat, mana kita dipesan, para Bante lakukan pelimpahan jasa buat saya ya, nggak ada. Karena mereka sudah memiliki pahala yang cukup untuk kehidupan saat ini dan mendatang. Nah, jadi ini yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dan sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.